Ya oke. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gua Malik Fabian. Mungkin teman-teman bisa panggil gua Malik gitu, atau Fabian juga boleh. Eh, Kenapa gua buat video ini? Ini sebenarnya itu merupakan take video kedua. Ini take video kedua gua, karena tadi gua take video yang pertama kali gua coba rekam, terus gua coba edit dan gua rasa ini kurang bagus gitu. Jadi gua take record lagi, gua upload apa? Gua rekam lagi, gua nyoba rekam lagi biar hasil lebih maksimal. Siapakah gua? Gua ini adalah seorang siswa biasa. Gua hanya seorang siswa SMA biasa yang kebanyakan orang bilang gua itu unik gitu. Orang bilang gua tuh unik. Kadang juga mereka bilang gua aneh. Ada yang bilang gua bibit unggul dan semacamnya. Gua nggak paham kenapa orang bilang gua bibit unggul. Padahal kalau dilihat-lihat juga muka gua nggak ganteng-ganteng amat, muka gua biasa aja gitu. Tapi pernah itu gue di satu komunitas itu gue dibilang gak waras. Enggak sih, bukan gak waras sih, gue dianggap apa ya, gue dianggap beda lah pemikirannya gitu. Dan entah kenapa itu terjadi secara sendirinya gitu. Gue dari kecil tuh udah aneh. Gue dari SMP udah aneh gitu, dari SD juga udah aneh. Bahkan dari gue bayi pun gue aneh gitu. Jadi gue itu kan dulu kan waktu bayi kan agak hiperaktif tuh. Jadi gue itu tiap kali ada becekan tuh gue lompat-lompat gitu di atas becekannya itu. Gue lompat-lompat di becekan tersebut. Entah kenapa, nggak tahu. Jadi gue diajak jalan sama ibu gue, diajak main, diajak keliling-keliling waktu masih bayi. Ya itu ada tiap kali ada becekan, kayak jalan berlubang gitu, bekas hujan, itu gua lompat-lompat di situ selalu gitu. Entah kenapa, gua nggak tahu kenapa gua ngelakuin itu. Mungkin gua suka atau gimana gitu, entahlah. Sama ini, gua itu dulu itu gua nakal parah waktu bayi itu. Lu bayangin, lu tahu kan apa sih namanya, dispenser? Lo tau kan dispenser? Dispenser yang buat nuang air itu kan ada mode air panasnya tuh. Itu bayangin tangan gua itu gua arahin ke yang merah, ke yang panas, terus gua buka gitu kuasa gitu, terus panas gitu. Tapi nggak tahu, gua nggak nangis, nggak apa gitu. Makanya kayak ya Allah, gua itu kok aneh gitu. Sama ada lagi satu lagi itu gua pernah, anjir kocak banget sih sumpah, ini nggak bohong. Gua pernah ini, lu tahu gak sih kayak tutup botol Coca-Cola. Tutup botol Coca-Cola bukan yang ini, bukan yang plastik. Tapi yang botol kaca gitu, tutup Coca-Colanya dari besi gitu. Gua tahu. Anjir, astagfirullahaladzim, gua telan, beneran gua telan. Untung waktu itu gua lagi pulang kampung, lagi mudik. Untungnya apa ya, Pak D gua nyadar gitu. Wes sare iki nelan botol, nelan tutup botol, terus kayak digebuk-gebuk lah punggung gua, terus keluar tutup botolnya. Ya Allah.
Ada aja. Betulnya kenapa gue bisa sehiperaktif itu? Dan ternyata setelah diketahui, gue menyadari di usia gue yang ke 17 tahun bahwa ternyata gue itu adalah seorang pengidap ADHD, teman-teman. ADHD, ADHD. ADHD. Gue lupa singkatannya apa ADHD itu, tapi kalau nggak salah itu H sama D-nya itu hyperactive disorder. Jadi tuh ini ngebuat gue kayak nggak bisa diem, gue kayak nggak bisa capek, with no reason gue nggak bisa capek. Otak gue bilang, oh lu belum capek kok, udah just do it, lu belum capek gitu. Ya jadilah gue yang seperti itu ketika bayi, dan sampai sekarang pun masih terasa gitu efeknya. Ini merupakan apa ya, dibilang kelainan mental sih, nggak kelainan mental banget, tapi ya udah, gue cukup alhamdulillah gitu masih dikasih hidup normal. Walaupun ADHD ini juga ada minus ya teman-teman. Dia bisa ngebuat gua itu hiperaktif, gua jadi nggak bisa capek. Cuma terkadang ketidakcapean gua itu tuh worthless gitu loh. Bayangin gua nggak capek, gue pengen mencoba segala hal, gue mau coba ini, nyoba itu, segala macam, gue pengen mencoba melakukan banyak hal, tapi nggak bisa karena gue selalu kena distraksi dan ingatan yang sangat singkat, teman-teman. Gue tuh ibarat kalau misalnya itu prosesor, misal HP, prosesornya itu prosesornya terbaru, tapi RAM sama memori internalnya itu cuma sedikit, paling apa ya, umpamanya kalau zaman sekarang tuh yang gua tahu tuh kayak Helio G100, jangan Helio G100 ya, apa ya, yalah kali Helio G100, tapi internal sama RAM-nya cuma 364 gitu, ya segitu doang lah. Kalau dikira-kira, tapi kan yang namanya manusia kan dia tentu saja ingatannya luas gitu. Ya itu membuat gua melupakan banyak momen-momen indah bersama keluarga, momen penting bersama teman-teman di sekolah waktu kelas 9. Itu gue dengan mudah melupakannya, teman-teman. Jadi agak gak enak juga jadi orang ADHD itu, kalau gue boleh bilang. Makanya kalian yang terlahir normal, kalian harus bersyukur. Kalian masih dikasih otak yang sempurna gitu. Otak kalian itu masih 2% lebih besar daripada otak gua. Otak orang ADHD itu
2% lebih kecil daripada otak manusia normal. Jadi kurang lebih kayak otak gue itu cuma 9, ya Allah, cuma 98% lah ukurannya gitu kalau disamakan dengan otak manusia normal. Kalau nggak salah tuh di bagian prefrontal cortex-nya teman-teman, kurangnya di sana, kurang gede dikit aja. Dan selanjutnya orang ADHD itu sangat pelupa teman-teman. Jadi itu ADHD itu membuat orang tidak bisa hidup normal karena dia mudah lupa. Memori jangka pendek mereka itu kecil sekali teman-teman. Memori jangka pendek mereka itu benar-benar kecil, benar-benar kecil. Misal teman gua bilang sesuatu berapa ya, 2 minggu lalu, mengatakan, misal teman gua cerita rahasia dia gitu, dia punya rahasia, dia curhat ke gua 2 minggu lalu. Nah, minggu ini kalau misal gua gua nggak anggap cerita dia itu penting, gua lupa temen, gua udah nggak ingat lagi cerita dia gitu. Ya walaupun ini ada sisi baiknya dan sisi buruknya juga, tapi pada beberapa momen yang seharusnya penting itu seharusnya bisa gua ingat, tidak gua lupakan. Tapi ya sudah, gua tidak bisa komplain sama yang menciptakan gua. Dan bahkan gua mengetahui bahwa gua adalah seorang pengidap ADHD juga sudah alhamdulillah. Karena dulu waktu gua bayi, satu setengah tahun itu, gue usia 1,5 tahun, gue menjalani sebuah terapi, teman-teman. Jadi gue terlalu hiperaktif, gue di terapi waktu gue umur 1,5 tahun, dan gue divonis ADHD. Dan di tahun 2009-2010 itu biaya terapinya bisa sampai 3 juta atau 300 ribu gitu. Gue lupa, antara 300 ribu atau 3 juta gitu sekali terapi, atau sebulan ya, gue lupa gitu. Dan itu di waktu 2010 itu udah lumayan mahal lah. Berarti gue terapi sampai gue umur 4 tahun, anggaplah ibu gue spend 3 juta gitu, 3 juta, anggaplah ibu gue spend 3 juta per bulan. Ini cuma buat terapi gua doang. Itu terapi udah sama dapat resep obat yang nanti ditebus di apotek. Itu lumayan lah.
Itu obat, kalau dulu ibu gue bilangnya itu obat antang dulu. Gue masih ingat dulu obatnya warna kuning. Dan dulu gue terapi di rumah sakit Hermina. Kalau nggak salah gue berobat di rumah sakit Hermina, yang Hermina Depok ya, rumah sakit Hermina Depok. Rumah sakit Hermina Depok. Dan setelah gua waktu terakhir itu gua kesana itu berapa tahun lalu, udah lama banget, 4 tahun lalu. Gue ingat banget itu gue ingat banget dulu itu ada yang jualan bubur ayam gitu. Nggak tahu bubur ayamnya itu enak banget gitu. Terus gua ke 4 tahun lalu gua kesana ke rumah sakit Hermina itu masih ada teman-teman, bubur ayamnya masih ada, rasanya masih sama dan enak. Gue bilang enak lah. Dulu itu gue lupa nama apoteknya apa, tempat gue ambil. Atau nembus obat. Itu kalau nggak salah itu logo apoteknya itu ini. Ada gambar apa sih namanya itu? Yang buat ini loh, yang buat numbuk obat itu loh. Buat numbuk obat. Atau gambar bayi menyusui. Atau gambar ibu menyusui. Gua lupa gitu. Yang pasti logo apoteknya warna kuning. Dekat UI kalau nggak salah. Dekat UI. Ya gua kalau nggak salah itu dekat UI. Dekat stasiun Pondok Cina kalau nggak salah. Itu seingat gua ya. Gua lupa gitu. Maklum gua udah lama nggak kesana dan gua orang yang nggak boleh main jauh-jauh sama ibu. Jadi ya itulah, gua nggak tahu banyak tentang geografis. Kenapa gue mulai bikin video lagi? Gue ingin mewujudkan hal yang seharusnya gue lakukan 8 tahun lalu. Jujur gue itu menyesal. 8 tahun lalu gue itu, waktu itu ibu gue masih banyak duit. Gue ditawarin buat beli komputer dulu. Ya zaman dulu kan waktu tahun 2017 itu yang kami tuh Frost Diamond, terus Beacon Cream, Erpan. Mungkin kalau YouTuber Free Fire itu ada Let the Hyper. Tapi gue nggak tahu kalau game online. Gue taunya YouTuber Minecraft. Gue ini disuruh ibu gue buat beli PC gitu. Gue beli PC, disuruh beli PC, suruh jadi YouTuber. Oh ya, bayangin ibu gue itu dulu tuh kekayaannya itu ya apa ya, dikategorikan menengah ke atas, cuma kekayaan totalnya itu nggak sampai 1 miliar gitu. Kayaknya enggak sih, nggak sampai gitu, di bawah 1 miliar lah. Tapi waktu itu cukup lah buat kayak jalan-jalan ke mall, beli ini, beli itu, ke Ragunan cukup, ke Taman Safari cukup, kalau buat berenang cukup. Ya gitulah kurang lebih hiburan gue gitu doang dulu gitu. Makan agak enak sedikit cukup.
makan sehari-hari enak gitu, makan ayam goreng cukup. Bahkan dulu tuh gue waktu SD pun gue nggak suka ini gitu, gue nggak suka makan tempe gitu. Gue kayak entah kenapa anti banget sama tempe tahu gitu. Wah jadi itu kayak salah satu dosa gue deh itu, dosa gue ke ibu gue gitu. Gue nggak mau makan tahu tempe gitu, padahal kayaknya kalau misal dulu gue mau makan tahu tempe kayak bisa hemat deh, hemat pengeluaran. Jadi gua dulu tuh disuruh jadi YouTuber. Ibu gua bilang gini, 8 tahun lalu. Sebelum zamannya konten kreator yang ngajarin, ibu gua bilang gini, "Kamu mulai dari sekarang biar kamu itu pengikutnya udah banyak. Biar kamu tuh udah bisa gitu. Udah ngerti cara mainnya, cara jadi YouTubernya gimana." Ya cuma ya gitu lah, gua bocah goblok gitu waktu masih SD gitu. Jadi nggak gua ini gitu, akhirnya nggak gua turutin. Gua ngeyel, gua nggak mau jadi YouTuber gitu. Gua bilang enggak, gua malu gitu, malu entah kenapa gua malu gitu. Dan goblok gua. Dan ya udah, sekarang sejak gua SMP pun, SMP semester berapa ya, semester 1 kayaknya, kekayaan ibu gue udah gak sebanyak itu. Gue hanya orang biasa sekarang. Dari yang awalnya itu kita punya uang banyak, sekarang kalau mau makan aja kita hemat-hemat gitu. Kita nggak beli makanan yang mahal-mahal kayak beli sate bakar atau beli daging gitu, kagak. Udah nggak pernah gitu, bukan nggak pernah sih, jarang gitu. Gua memutuskan untuk nggak apa-apa gitu, dikurangi aja. Makan yang enak-enak gitu, karena ya gitulah kondisi keuangan. Tapi ya udahlah, mungkin itu takdir, itu bagian dari takdir. Mungkin tugas gua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Entahlah, semoga gua bisa menemukan bagaimana caranya gua keluar dari financial problem ini. Financial problem ini gitu. Gua sangat ingin membahagiakan ibu gua. Setelah gua belajar mencari makna hidup, ternyata gua sadar kebahagiaan gua itu bukan ketika gua dibeliin Hot Wheels, gua dibeliin tablet Advan, gua dibelikan HP Samsung J3 Prime, atau bahkan ketika gue diajak makan steak atau makan sushi. Itu bukan kebahagiaan utama gue ya. Memang gue seneng diajak makan di tempat seperti itu, tapi semakin dewasa gue sadar bahwa sepertinya kebahagiaan laki-laki itu ada pada kebahagiaan orang di sekitarnya. Jadi doakan saja teman-teman, semoga gua bisa keluar dari masalah finansial ini. Gua di sini modal konten cuma pakai tripod murah, entahlah, tripod 50 ribuan gitu yang ada lampu bulatnya gitu. Cuma gua kurang suka pakai lampunya.
Dan video astaga. Dan video ini direkam hanya pakai HP Oppo A5s. Coba kalian cari aja di Google Oppo A5s, ini HP ini rilis tahun 2019. Dan ya makanya kalian lihat kameranya ala kadarnya gitu. Tapi nggak masalah. Kunci menjadi konten kreator sukses itu, kalau yang disampaikan orang-orang, bukan dari seberapa bagus device kita, tapi seberapa besarkah niat kita gitu, seberapa besar niat kita ingin sukses dan konsistensi kita untuk menjadi konten kreator. Itu saja dari gua, karena durasi udah kepanjangan. Jadi semoga kalian sehat selalu, dan terima kasih udah meluangkan waktu.